Baik, diucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa na'udzubillah. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama, puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Salawat serta salam tetap terhaturkan kepada Nabi Allah. Katanya selalu benar dan selalu dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang saya hormati dosen pembimbing Bapak Miftahur Rahman. Jadi perkenalkan, nama saya Priyansyah, saya dari Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 7 yang dimana kami membahas tentang Lembaga Pengawasan Bank atau OJK. Jadi mungkin langsung saja untuk langsung ke pembahasan. Latar belakang pembentukan OJK. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan bank, di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Tujuan dari pembahasan makalah ini adalah agar kita sebagai mahasiswa program studi perbankan syariah dapat, yang pertama, mengetahui sistem kelembagaan dari OJK, kedua, mengetahui tujuan pembentukan OJK, ketiga, mengetahui visi dan misi OJK, keempat, memahami fungsi dan wewenang OJK. Tujuan pembentukan OJK. Pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Berangkat ke poin kedua, visi dan misi OJK. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat mengajukan kesejahteraan umum. Sedangkan misi OJK adalah yang pertama, mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lanjut, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap: pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang meliputi: 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia. Kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk, hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Keempat, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Lanjut, poin selanjutnya terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi: pertama, menetapkan peraturan dan keputusan OJK; kedua, menetapkan peraturan dan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; ketiga, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; empat, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu; kelima, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter dan lembaga jasa keuangan. Lanjut, ketiga, terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank non-bank, meliputi
menetapkan kebijaksanaan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu. Mungkin itu sedikit kata atau sedikit pembahasan terkait dari kelompok 7 yang saya bisa sampaikan, dan selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Saudara Doni Hasmar untuk melanjutkan materi dari pembahasan saya yang pertama. Baik, terima kasih kepada Saudara Apri. Baik, saya akan melanjutkan yang keempat, itu adalah nilai-nilai OJK. Nilai-nilai OJK itu terdiri dari 5 unsur. Yang pertama itu integritas. Integritas ini meliputi bertindak objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Yang kedua itu profesionalisme, meliputi bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik. Yang ketiga itu sinergi. Sinergi berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas. Dan yang keempat itu inklusif, terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Nah, yang kelima itu adalah visioner, memiliki wawasan luas dan mampu melihat ke depan, forward looking, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Nah, yang kelima, poin kelima itu asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas berikut. Yang pertama, asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima itu adalah asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam itu asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir itu yang ketujuh, asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang keenam yaitu hubungan OJK dengan Bank Indonesia. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK bisa berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan perbankan, misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal, minimum bank ataupun kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing maupun pinjaman komersial di luar negeri. Berikut ini berbagai bentuk nyata sinergi antara Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan.
Hal tersebut merupakan salah satu contoh bahwa kesatuan langkah kedua lembaga harus selalu ada. Kombinasi kompetensi dari personil masing-masing lembaga dimaksud akan mampu menciptakan suatu tatanan aturan perbankan yang lebih sempurna. Penyamaan persepsi antara Bank Indonesia dan OJK dalam menentukan kebijakan atau pengaturan perbankan akan menghasilkan tatanan sistem perbankan yang tangguh dalam menghadapi segala kondisi. Yang kedua, tidak hanya dalam pembuatan aturan, Bank Indonesia dan OJK juga harus terintegrasi dalam tukar-menukar informasi perbankan. Melalui penggabungan sistem informasi ini, Bank Indonesia dan OJK akan lebih mudah mengakses informasi perbankan yang disediakan masing-masing lembaga setiap saat. Yang ketiga, dalam rangka pemeriksaan Bank Indonesia dan OJK juga harus melakukan hubungan timbal balik. Bank Indonesia dalam kondisi tertentu akan melakukan pemeriksaan secara khusus terhadap bank setelah berkoordinasi dengan OJK. Begitupun sebaliknya. Dalam hal OJK mengidentifikasi bank tertentu mengalami kondisi yang memburuk, maka OJK akan segera mengkonfirmasi kepada Bank Indonesia. Baik, dan ucapan alhamdulillah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata atau terdapat kekurangan di dalam presentasi kami dari kelompok 7, sekiranya mohon dimaklumi dan dilapang dadakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.